Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat guru Indonesia. Mari coba kita refleksikan apa yang tengah terjadi terhadap guru, baik sekarang, sebelumnya maupun yang akan datang. Sahabat-sahabat guru Indonesia, kita akhir-akhir ini makin kesini makin begitu banyak kesibukan administrasi yang harus kita selesaikan. Mulai dari program-program guru penggerak yang mau ikut, begitu banyak kesibukannya, kemudian pengajar praktik, kemudian narasumber, lalu fasilitator. Terlepas dari itu ada program sekolah penggerak. Bagi mereka yang terlibat itu begitu sibuknya. Lalu untuk semua guru harus membuat kinerja, terutama bagi mereka yang termasuk dalam ASN, baik P3K maupun PNS. Nah, kita coba mengevaluasi. Tampaknya kesibukan-kesibukan kita ini menjadi berkurang presentasi terhadap perhatian kita kepada peserta didik. Nyaris 50-50, 50% kesibukan kita, 50% mengurus peserta didik. Beda dengan dulu. Kalau dulu bisa sampai 80-90% itu kita mengurus peserta didik, lalu 20% atau 25%, kalau persentasenya 75, 25% itu kita mengurus tentang kompetensi kita, baik mengikuti kegiatan ataupun menyelesaikan administrasi. Kalau dulu administrasi kita itu kita lakukan, kita selesaikan setiap awal semester atau setiap awal tahun pelajaran. Nah, sekarang di awal kita siapkan, di akhir juga kita siapkan untuk sebagai bentuk pelaporan yang kita akan unggah misalnya di PMM sebagai aksi nyata, karya terbaik, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan sekarang lagi tenar-tenarnya kinerja, maka kita akan unggah lagi ke kinerja. Belum lagi kinerja terintegrasi dengan PMM. Kesibukan-kesibukan itu akan membuat perhatian kita kepada peserta didik berkurang. Ini mungkin menjadi catatan bagi para pengambil kebijakan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebab bagi mereka yang senang dengan aplikasi, terutama guru-guru milenial, itu tidak bermasalah selama mereka masih mampu. Tapi bukan persoalan mampu menjalankan aplikasi itu atau mampu menerapkan apa yang diminta aplikasi itu secara baik dan benar, tetapi ini persoalan waktu. Ketika kita disibukkan untuk mengejar target, misalnya menyelesaikan berapa persen tuntutan untuk administrasi itu, maka penyelesaiannya itu justru akan mengurangi guru untuk berinteraksi dengan peserta didik. Ini yang harus dipikirkan. Lalu yang berikut, yang kedua yang menjadi catatan penting adalah 5 hari kerja itu sebetulnya hanya 5 hari kerja untuk tidak bertemu. Mohon maaf, 5 hari kerja itu sebetulnya hanya untuk bertemu peserta didik selama 5 hari. Justru Sabtu dan Minggu guru menyibukkan dirinya di rumah untuk menyelesaikan persoalan administrasi. Saya kira ini catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Seharusnya menurut kami, saya sebagai guru, seharusnya tidak demikian. Karena semua yang kita lakukan adalah untuk peserta didik, semestinya porsi untuk peserta didik lebih besar, selebihnya guru kembangkan kompetensi baik dalam bentuk karirnya, pengembangan keprofesian berkelanjutannya tidak terlalu banyak dan tidak menjadi tuntutan yang wajib. Kalau misalnya kinerja sekarang telah dijadikan sebagai bagian dari administrasi wajib guru, maka tentu pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan di sekolah pada saat jam mengajar. Ini menjadi perhatian. Tidak mungkin kami melakukan pekerjaan setelah selesai mengajar sore hari sampai malam. Kami masih punya juga urusan yang lain, yaitu urusan keluarga. Sebab keluarga menjadi hal penting. Toh juga Sabtu Minggu yang menjadi waktu untuk beristirahat bersama keluarga tidak dimaksimalkan karena memang ada pekerjaan-pekerjaan target lain yang harus diselesaikan. Mari para guru, kita menghadapi persoalan ini dengan baik dan bijak, tetapi juga perlu kita berikan
masukan kepada pihak pengambil kebijakan untuk seluruh kebijakan itu dapat juga menguntungkan guru, terutama dari segi waktu. Saya kira itu suara kami dari para guru. Terima kasih. Semoga ini jadi manfaat untuk kita bersama, dan ke depan beban-beban guru yang sifatnya administrasi bisa dikurangi sehingga kita porsikan kegiatan kita di sekolah untuk terus membimbing peserta didik, memberikan pengajaran, memberikan pembimbingan dan lain sebagainya secara efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.